Halo guys, kembali lagi dengan saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toraks, kardio, dan vaskular dalam Royman BTKV Channel. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih guys, yaitu tentang akut limb ischemia atau ALI. Kalau kalian pernah lihat kaki yang tiba-tiba saja tidak terasa, kalau dipegang, kebas-kebas, dan bisa sampai terjadi kebiruan, ini mungkin merupakan salah satu penyebabnya guys. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Jadi apa itu akut limb ischemia? Akut limb ischemia atau ALI adalah keadaan darurat vaskuler di mana suplai darah ke arteri satu atau lebih ekstremitas berkurang secara tiba-tiba yang mengancam viabilitas ekstremitas. Presentasi klinis dianggap akut jika terjadi dalam 14 hari setelah onset gejala. ALI dapat mengancam kelangsungan hidup anggota tubuh dalam interval yang sangat singkat karena tidak cukup waktu untuk pembuluh darah paru untuk mengkompensasi hilangnya aliran darah ke organ yang terkena, dan kurangnya aliran darah secara tiba-tiba dapat mempengaruhi semua jaringan yang aktif secara metabolik pada ekstremitas, yaitu kulit, otot, dan saraf. Dengan demikian, mendiagnosa dengan cepat dan tepat segera diperlukan untuk revaskularasi untuk menjaga viabilitas anggota tubuh. Epidemiologi dari ALI sendiri adalah 1-2 kasus per 10.000 populasi per tahun dan memiliki tingkat kematian yang dilaporkan 15% sampai 20%, cukup tinggi loh. Karena penyakit bersamaan seperti penyakit kardiovaskuler atau cerebrovaskuler. Selain itu, angka amputasi bisa mencapai 25%, jadi sangat penting guys untuk mengetahui kondisi ini dari awal, karena semakin cepat ditindaklanjuti, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan untuk menyelamatkan tangan atau kaki pasien. Kejadian akut limb ischemia ini lebih dari 80% lebih sering terjadi pada tungkai bawah. Apa sih penyebab dari ALI? Penyebabnya adalah beberapa hal guys. Namun trombosis arteri dan emboli jantung umumnya adalah penyebab tersering untuk sebagian besar kasus. Ada berbagai penyebab yang dapat menyebabkan ALI. Trombosis arteri karena perkembangan dan komplikasi plak, yaitu lebih dari 40%, seperti emboli arteri lebih dari 30%, graft trombosis kurang lebih 20%, trombosis aneurisma poplitea 5%, dan trauma 5%. Jika karena atrial trombosis, gejala dapat timbul 1-2 minggu. Ada riwayat gejala claudicatio intermittent. Apa sih itu claudicatio? Claudicatio adalah kondisi adanya kram pada kaki yang ditimbulkan karena beraktivitas dan disebabkan karena kurangnya aliran darah. Apabila di kasus embolisme, onset akut atau cepat, ada riwayat sakit jantung seperti atrial fibrilasi, tidak ada riwayat pada claudica intermittent, gejala dapat berkembang dalam beberapa menit hingga jam atau hari. Dan gejala claudicatio intermittent baru atau yang memburuk hingga nyeri pergelangan tangan yang parah, parestesia, kelemahan otot, kelumpuhan, dan bahkan gangren. Apa sih gejala dari ALI? Gejala klasik untuk ALI disebut dengan 6P guys, yang dialami pada ekstremitas distal ke lokasi oklusi atau sumbatan pada pembuluh darah. Bisa timbul lebih dari satu gejala. Nyeri istirahat yang memburuk pada gerakan pasif ekstremitas dan paling parah terasa pada bagian distal atau bagian ujung-ujung jari. Pucat, kulit di atas ekstremitas awalnya tampak pucat dan kemudian menjadi belang-belang dan ungu kebiruan. Pulseless, tidak adanya nadi perifer di distal tempat oklusi. Biasanya kita lihat di dorsalis pedis atau tibialis posterior. Poikilotermia, ekstremitas ischemik biasanya dingin untuk disentuh, tetapi mungkin hangat di lingkungan yang panas. Kelumpuhan,
ya, atau paralisis, kelemahan otot awal dan dapat berkembang menjadi kelumpuhan yang menetap atau irreversible, guys. Dan parestesia atau kesemutan. Parestesia awal biasanya penurunan sensasi sentuhan halus, ya, biasanya hilang rasa, berkembang menjadi anestesi yang menetap atau hilang rasa berat yang sama sekali tidak ada merasa apa-apa. Bagaimana cara mendiagnosa ALI? Cara mendiagnosa ALI itu biasanya kita lakukan anamnesis atau riwayat medis, pemeriksaan fisik serta USG Doppler, ya. Sedangkan penggunaan USG vaskuler, duplex, CT kontraks dan angiografi juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis. Nah, ini bisa lihat di gambar ini, guys, pemeriksaan-pemeriksaannya. Untuk menentukan sejauh apa jangkauan wilayah yang tersumbat, sumber dari emboli dan juga jumlah emboli, dapat dilakukannya pemeriksaan CT kontras pada seluruh tubuh seperti pada tungkai bawah serta sampai kepala, torakoabdominal, dada dan perut, dan daerah panggul. Dengan pemeriksaan vaskuler yang baik sistematis, banyak penyebab ALI dapat ditemukan dengan tepat. Contohnya kita lakukan palpasi, tadi saya sudah jelaskan, palpasi bilateral dari denyut nadi paha, ya, inguinal, arteri femoralis, lutut, arteri popliteal, ankle tadi saya bilang, kita bisa menentukan juga, menilai lokasi oklusi dan gangguan ritme seperti atrial fibrilasi. Nah, defisit nadi unilateral dengan pemeriksaan nadi kontralateral yang normal itu juga menunjukkan adanya emboli. Sedangkan defisit nadi bilateral menunjukkan adanya komplikasi aterosklerotik. Pemeriksaan vaskuler harus mencakup palpasi arteri brachialis, ya, sini guys, radialis, ulnaris, dan untuk mencari kemungkinan ditemukannya sumber dan emboli yang multiple, ya. Jika ada nadi yang meragukan, kita melakukan probe Doppler, ya, bisa dilihat ini ada gambarnya, harus digunakan untuk mencari sinyal dari arteri. Dan pemeriksaan sensorik dan defisit motorik harus dinilai pada kontak medis pertama dan dievaluasi kembali secara teratur. Klasifikasi ini juga penting. ALI dinilai menurut klasifikasi Rutherford, ya, di mana klasifikasi tersebut memainkan peran yang utama. Banyak juga beberapa klasifikasi yang lain dalam pengambilan keputusan, diagnosis, dan prognosis anggota tubuh yang terkena, seperti pertimbangan apakah ekstremitas pasien dapat diselamatkan atau tidak, yaitu perlu amputasi atau tidak. Penilaian untuk klasifikasi tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik, yaitu dari warna kulit, pengisian vena, fungsi motorik dan sensorik tadi, serta sinyal aliran Doppler di pedal arteri dan vena poplitea. Apa yang bisa dilakukan kalau ada pasien ALI? Pada pasien ALI, telaksana yang diberikan adalah bergantung daripada staging dari Rutherford, ya, yaitu apakah ekstremitas pasien tidak terancam, dan sudah dalam kondisi yang irreversible. Kita bisa lihat di bagan ini mengenai klasifikasi Rutherford dan juga algoritma tata laksana dari ALI. Jadi pada prinsipnya seluruh pasien yang dicurigai terkena ALI, tata laksana pertamanya adalah dengan memberikan antikoagulan, heparin, ya, jika tidak memiliki kontraindikasi terhadap pemberian antikoagulan, ya, seperti perdarahan aktif, anemia berat, trombosit kurang dari 50.000, terdapat resiko adanya perdarahan, contohnya perdarahan kepala pada orang tua, contohnya. Injeksi intravena unfractionated heparin, ya, biasanya kita berikan 50-100 unit per kilo, segera diberikan dengan mencegah pengembangan trombosis sekunder ke tempat oklusi. Pada pasien yang kakinya masih dalam kondisi tidak terancam, dapat dilakukan pemeriksaan imaging, yaitu dengan angiografi, lalu bisa dilakukan revaskularisasi dengan beberapa macam teknik, yaitu tromboektomi yang menggunakan kateter balon yang kita sebut Fogarty, dan pendekatan atrial cut down, dan atau operasi bypass, ya, kalau kita pastikan bahwa sumbatannya dapat dilakukan bypass operasi. Tromboenterektomi, yaitu kita mengeluarkan trombusnya dari arteri, dan trombolisis intraoperatif, kita berikan juga trombolisis. Pada pasien yang kakinya terancam juga dilakukan hal yang sama, namun kondisinya adalah emergensi, biasanya kurang dari 6 jam. Harus sudah dilakukan tata laksana baik dengan menggunakan kateter atau open thrombectomy.
Pada pasien yang kakinya sudah mengalami cedera reversible, dipertimbangkan untuk dilakukan amputasi. Nah, bisa kita lihat ini ada video mengenai tata laksana tromboektomi atau tromboembelektomi. Tindakan postoperatif, kita tetap berikan terapi antikoagulan dengan heparin dapat dilanjutkan pada awal periode pasca operasi. Ya, biasanya kita berikan terus, dan jika terjadi trombosis dan emboli kardiogenik yang berhubungan dengan kondisi trombofilik dan lesi vokal, terapi antikoagulan jangka panjang dengan warfarin kita berikan, ya, atau pengobatan antikoagulan oral langsung diperlukan. Pada pasien dengan oklusi bypass graft, di mana patensi berhasil dicapai dengan terapi trombolimpik darurat, ya, tapi terapi antikoagulan diintensifkan, ya. Jika stenosis anasmosis berlanjut, setelah revaskulasi berikutnya pemberian patch plasti pada tempat anastomosis atau re-bypass surgery dapat dikonsiderasikan. Komplikasi, Ali memiliki angka mortalitas yang tinggi, sekitar 20%, guys. Komplikasi yang sering terjadi pada pasien-pasien Ali adalah terjadinya reperfusi injury, ya, di mana terjadi peningkatan permeabilitas kapiler secara tiba-tiba yang dapat mengakibatkan terjadinya kompartemen sindrom. Makanya perlu kita lakukan fasiotomi. Nah, bisa lihat di sini, guys, gambarnya, tindakan fasiotomi. Selain itu, reperfusi injury yang terjadi juga dapat menyebabkan pelepasan zat-zat dari sel otot yang rusak seperti ion K+, sehingga bisa menyebabkan hiperkalemia, ion H+ yang bisa menyebabkan asidosis mioglobin dan menyebabkan akut kidney injury, guys. Kali ini saya akan membagikan sebuah kasus yang sangat menarik, ya. Jadi ada Bapak R, ya, berusia 46 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada kaki kiri dan ketika berjalan harus menumpu pada kaki kanan, serta terlihat menghitam dari jari-jari punggung kaki, ya, dan teraba dingin dan tampak pucat sejak 6 hari sebelum masuk rumah sakit, ya, sekitar tanggal 6 Juli, guys. Post vaksin, ya, Sinovac dosis kedua 1 Juli, ya, tapi tidak ada kontak vaksin COVID-19. Alergi tidak ada. Nah, riwayat penyakit, pasien mempunyai riwayat HAD atau HIV positif sejak tahun 2000, rutin minum antiretrovirus ARV sampai saat ini. Hepatitis C dan riwayat narkoba juga ada sejak 1 SMP, jadi ada drug abuse juga. Riwayat operasi batu empedu, riwayat penyakit keluarga tidak ada. Pemeriksaan fisik, anggota gerak bawah, sianotik ujung dari kaki kiri dan kanan, pulsasi positif, negatif, ya, nyeri tekan positif, akral dingin, sensitivitas tidak ada. Diagnosis kerja, akut iskemik, HAD, hepatitis C juga ada, guys, hepatitis C. Lalu dilakukan pemeriksaan CT angiografi dan pada ekstremitas bawah dengan kontras menunjukkan adanya akut limb iskemik. Nah, bisa dilihat di gambar ini, guys, ya. Adanya oklusi segmen proksimal, ya, sampai distal arteri tibialis anterior kanan, oklusi cut off segmen proksimal arteri tibialis posterior kanan sepanjang kurang lebih 6,3 cm, oklusi cut off segmen distal arteri popltea kiri juga sepanjang kurang lebih 3 cm, oklusi segmen proksimal distal arteri tibialis anterior kiri, oklusi segmen proksimal distal arteri tibialis posterior kiri. Dari pemeriksaan laboratorium, peningkatan D-dimer pasien 0,65, ya, bisa dilihat, ya, angka-angkanya. Prothrombin time meningkat 11,50, eritrosit menurun,
3,59, flat rate menurun 99.000, ya MCV meningkat 116.000, MCH meningkat 40. Sehingga dilakukan tindakan ya operasi embolektomi kedua tungkai tanggal 15. Ya, setelah dilakukan operasi terjadinya perbaikan pada keluhan pasien, kaki menjadi lebih hangat dan warna kehitaman mulai pudar. Ya, kita bisa lihat di laporan operasi ya bahwa kita melakukannya tindakan dengan Fogarty nomor 3 dan 4. Ya, namun setelah beberapa hari pasien mengeluh adanya benjolan di daerah ingna kanan dan kita lakukan Doppler, ternyata itu tidak ada aneurisma spurium tetapi merupakan satu hematom yang cukup banyak, cukup besar, mungkin karena memang pasien ini mendapat heparinisasi ya, dan juga ada trombosit yang menurun ya. Berhubungan dengan itu makanya kita lakukan reeksplorasi dan ditemukan adanya cukup banyak hematom dan cairan. Dan setelah dilakukan reeksplorasi dan kita lakukan penghentian perdarahan dan juga membersihkan hematomnya, luka ditutup dengan baik dan setelah itu ditemukan bahwa pasien mengalami perbaikan. Dalam perkembangannya pasien ini mengalami keluhan ya, keluhan nyeri ya, tetapi nyerinya itu sangat berkurang dan tungkai bawah dan telapak kaki dan jari-jari sudah menghangat ya, tidak kehitaman lagi dan sensorik motorik membaik ya. Dan nyerinya kita lakukan pemeriksaan EMG dan ditemukan adanya nyeri atau adanya kelainan dari saraf perifer karena iskemiknya guys ya. Kita pikirkan itu bahwa bukan karena masalah perdarahan atau aliran darah yang ke perifer lagi, karena hasilnya tadi sudah kita tayangkan juga sudah ada perbaikan, cuman masih ada sedikit oklisi di arteri tibialis anterior dan yang lainnya sudah membaik guys. Jadi kira-kira begini kasus yang saya ingin sampaikan, dan pasien ini mendapat pengobatan analgetik dan pengobatan untuk sarafnya dan juga pengobatan antikoagulan, kita berikan SIMAK ya, dan obat-obatan lain ya seperti anti kolesterol ya, dan untuk vitamin kita berikan juga vitamin C ya. Terima kasih guys atas perhatiannya. Nah, kalau ada merasa konten ini bermanfaat, mohon di like dan share ke teman-teman, keluarga atau saudara kalian, dan jangan lupa guys subscribe untuk mengetahui konten-konten di Royman BTKV channel selanjutnya. Thank you guys. Stay healthy. Jangan lupa 5M dan vaksinasi.